Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas sesuatu yang kelihatannya sepele tapi ternyata penting banget. Krisis mendengarkan di zaman modern. Kita nggak cuma akan lihat tips-tips biasa, tapi kita akan gali lebih dalam lagi untuk paham apa sih akibatnya yang serius banget ketika sebuah budaya berhenti saling mendengarkan. Oke, kita mulai dari kutipan yang satu ini. Ini tuh langsung kena banget ke intinya. Di kehidupan modern, kita seakan-akan dituntut buat jadi yang paling vokal dalam percakapan, bukan jadi yang paling menyimak. Rasanya tuh kayak semua orang lagi teriak tapi nggak ada yang benar-benar dengar. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Soalnya, ini bukan cuma soal obrolan yang jadi canggung di sebuah acara. Gagal mendengarkan ini punya efek yang dalam banget ke hubungan kita, kesehatan mental kita, dan bahkan ke masyarakat secara keseluruhan. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita akan coba bedah masalahnya. Kenapa sih gaya komunikasi kita sekarang bisa jadi kayak gini? Jadi, yang menarik banget tuh ada pergeseran nilai di budaya kita. Sekarang kita lebih menghargai apa yang kita proyeksikan keluar. Gimana kita mendefinisikan diri sendiri, membangun citra, dan mempertahankan argumen. Fokusnya jadi lebih ke gimana kita tampil, bukan benar-benar menyerap apa yang orang lain katakan. Istilah pamer percakapan ini pas banget sih. Dan ini bukan hal baru. Contoh klasiknya itu Algonquin Round Table di tahun 1920-an. Bayangin sekelompok penulis dan kritikus hebat yang ngumpul tiap hari, tapi bukan buat saling nyambung, melainkan buat adu pinter dan saling lempar lelucon tajam. Mereka emang kelihatan hebat, tapi mereka nggak benar-benar terhubung. Mereka cuma nunggu celah buat ngeluarin celetukan andalan mereka. Dan ya, ini akibatnya. Kutipan yang sedih banget ini datang dari salah satu anggota grup yang katanya paling cerdas itu. Ternyata, banyak dari mereka yang akhirnya merasa sangat kesepian dan depresi. Ini nunjukin kalau pinter ngomong doang tanpa koneksi yang tulus itu ujung-ujungnya hampa. Oke, sekarang kita lihat akibat nyatanya di dunia nyata dari kegagalan kita buat mendengarkan. Ini bukan lagi sekedar masalah sosial yang sepele, ini udah jadi krisis yang serius. Gara-gara kita gagal saling mendengarkan, ini secara langsung menyebabkan apa yang disebut para ahli sebagai epidemi kesepian. Perasaan terisolasi dan gak nyambung ini bukan cuma soal perasaan galau doang, tapi bener-bener jadi masalah kesehatan publik yang nyata. Angka ini jelas sih. Bayangin, dalam 45 tahun terakhir, tingkat bunuh diri secara global naik 60%. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melihat ini sebagai gejala dari masalah diskoneksi yang lebih luas yang kita hadapi di seluruh dunia. Dan yang penting banget buat kita ngerti, ini bukan cuma masalah kesehatan mental. Kesepian punya dampak fisik yang sangat nyata. Studi epidemiologi bahkan menghubungkan kesepian dengan meningkatnya resiko penyakit jantung, stroke, demensia, dan fungsi kekebalan tubuh yang buruk. Ini bikin masalahnya jadi terasa mendesak banget. Dan masalah ini tuh skalanya udah global. Di Inggris, pemerintahnya sampai nunjuk menteri kesepian. Di Jepang, ada bisnis di mana Anda bisa menyewa aktor untuk jadi teman atau keluarga palsu hanya untuk mendapatkan perhatian. Dan yang paling mengkhawatirkan, generasi Z, generasi pertama yang tumbuh besar dengan layar, justru melaporkan tingkat kesepian tertinggi. Ini masalah yang lintas generasi. Oke, kita udah lihat masalahnya separah apa. Sekarang kita pindah ke solusinya. Dan solusinya ini dimulai dari sesuatu yang keren banget. Ilmu saraf dibalik kemampuan mendengarkan yang sejati dan mendalam. Ini benar-benar luar biasa. Seorang ahli saraf bernama Uri Hessен melakukan eksperimen dan menemukan sesuatu yang revolusioner. Jadi saat kita benar-benar mendengarkan, bukan cuma nunggu giliran ngomong ya, tapi beneran menyerap cerita. Gelombang otak kita secara harfiah bisa sinkron, bisa nyamain persis sama orang yang lagi ngomong. Ini kayak bukti nyata kalau pikiran dan perasaan itu bisa ditransfer. Pemenang Nobel, Daniel Kahneman, pernah bilang kalimat ini untuk menggambarkan kemitraannya yang sangat dalam dengan Amos Tversky. Pekerjaan mereka mengubah ilmu ekonomi perilaku. Hubungan mereka begitu kuat, dibangun dari obrolan intens selama berjam-jam, sampai mereka merasa seolah-olah berbagi satu pikiran. Ini contoh nyata dari sinkronisasi otak yang baru aja kita lihat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang praktis, yang bisa langsung kita coba. Kita udah tahu kenapa ini penting dan gimana cara kerjanya di otak kita. Sekarang kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan. Ada satu teknik kunci yang bisa mengubah segalanya. Oke, ini intinya. Menurut sosiolog Charles Derber, pada dasarnya cuma ada dua cara untuk merespons dalam sebuah percakapan. Dan pilihan kita di antara keduanya inilah yang membedakan pendengar yang buruk dari pendengar yang hebat. Nah, bedanya di sini, respons peralihan itu yang agak narsis, fokusnya langsung dialihkan dari pembicara ke diri kita. Contohnya,
teman Anda baru di PHK, dan Anda langsung balas, itu belum seberapa, dulu waktu aku di PHK. Sebaliknya, respons dukungan menjaga fokusnya tetap pada pembicara. Anda mengajukan pertanyaan yang mendorong mereka untuk terus berbagi. Ini nunjukin kalau Anda beneran peduli dengan pengalaman mereka. Psikolog Carl Rogers menyebut ini mendengarkan secara aktif. Intinya, bukan cuma dengerin kata-katanya, tapi ngerasain emosi di baliknya. Kenapa ya orang ini cerita ini ke saya? Apa artinya ini buat mereka? Sayangnya, penelitian nunjukin kalau respons kita cuma selaras secara emosional dengan apa yang dikatakan pembicara, kurang dari 5% dari waktu kita ngobrol. Jadi, sambil kita tutup pembahasan ini, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Nanti pas ngobrol lagi, coba perhatiin respons Anda. Anda lebih sering ngalih atau ngedukung? Cuma dengan menyadari ini aja, itu udah langkah pertama yang bagus banget untuk jadi pendengar yang lebih baik dan membangun koneksi yang lebih dalam. Dan kita tutup dengan kutipan yang indah banget dari Thoreau. Pada akhirnya, mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh adalah salah satu bentuk penghormatan terbesar yang bisa kita berikan. Itu cara kita bilang, kamu penting, ceritamu penting. Dan di dunia yang makin berisik dan terpecah belah ini, tindakan sesederhana itu mungkin adalah hal paling kuat yang bisa kita lakukan.